Pernahkah kamu membayangkan hidup di dunia tanpa uang? Sebuah dunia di mana setiap kebutuhanmu harus ditukar langsung dengan apa yang kamu miliki. Kedengarannya mustahil, bukan? Tapi itulah kenyataan bagi nenek moyang kita selama ribuan tahun. Mereka tidak punya dompet, tidak ada kartu, bahkan tidak ada koin. Lalu, bagaimana mereka bertahan hidup? Bagaimana mereka bertransaksi? Dan yang paling penting, bagaimana kita sampai pada sistem keuangan yang begitu kompleks seperti sekarang, bahkan hingga munculnya mata uang digital misterius bernama Bitcoin. Dalam video ini, kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu, menelusuri jejak evolusi uang dari awal mula peradaban hingga era digital yang serba cepat. Kita akan mengungkap kisah di balik setiap bentuk uang yang pernah ada, memahami mengapa ia muncul, dan bagaimana ia mengubah cara manusia berinteraksi, berdagang, dan bahkan berpikir tentang nilai. Bersiaplah untuk sebuah kisah yang akan mengubah pandanganmu tentang benda kecil yang kita sebut uang. Ini adalah kisah tentang bagaimana manusia, dari tidak punya uang sama sekali, menciptakan sistem yang kini menggerakkan seluruh dunia. Setelah sistem barter menunjukkan keterbatasannya, bayangkan betapa sulitnya menemukan seseorang yang punya gandum dan ingin menukar dengan ayammu pada saat yang bersamaan. Manusia mulai mencari solusi yang lebih efisien. Solusi itu datang dalam bentuk uang komoditas. Ini adalah barang-barang yang secara intrinsik memiliki nilai dan diterima secara luas oleh masyarakat sebagai alat tukar. Bukan lagi pertukaran langsung, melainkan menggunakan perantara yang disepakati bersama. Apa saja uang komoditas ini? Awalnya bisa berupa apa saja yang dianggap berharga dan mudah dibawa. Garam misalnya, di beberapa peradaban kuno, sangat berharga sehingga menjadi dasar kata salary atau gaji. Gandum, kulit hewan, cangkang kerang yang indah, bahkan batu-batuan tertentu digunakan sebagai alat tukar. Bayangkan membawa sekarung gandum untuk membeli sepasang sandal. Tentu saja ini masih jauh dari praktis, terutama ketika skala perdagangan mulai membesar. Membawa dan menyimpan komoditas dalam jumlah besar menjadi masalah tersendiri. Namun, ini adalah langkah maju yang signifikan dari barter murni karena memperkenalkan konsep nilai yang disepakati dan dapat diukur. Ini adalah fondasi pertama menuju sistem moneter yang lebih terstruktur. Keterbatasan uang komoditas mendorong inovasi berikutnya. Uang logam. Logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga menjadi pilihan ideal karena sifatnya yang tahan lama, mudah dibagi, dan memiliki nilai intrinsik yang tinggi. Bangsa Lydia di Asia Kecil sekitar abad ke-7 sebelum Masehi diyakini sebagai peradaban pertama yang mencetak koin logam dengan ukuran dan nilai yang seragam. Ini adalah revolusi. Koin-koin ini jauh lebih praktis untuk dibawa dan diperdagangkan. Nilainya dijamin oleh berat dan kemurnian logamnya, serta cap resmi dari kerajaan atau negara yang mencetaknya, memberikan kepercayaan dan legalitas. Namun seiring waktu, membawa tumpukan koin logam dalam jumlah besar juga menjadi tidak praktis, terutama untuk transaksi jarak jauh atau bernilai tinggi. Disinilah Cina kembali berinovasi. Sekitar abad ke-7 Masehi, dinasti Tang dan Song memperkenalkan konsep uang kertas. Awalnya, ini adalah semacam surat promes atau tanda bukti simpanan komoditas di gudang. Para pedagang bisa menukarkan uang kertas ini dengan koin atau barang di kemudian hari. Ide ini menyebar ke Eropa pada abad ke-17 dengan munculnya bank-bank yang mengeluarkan surat promes sebagai bentuk uang kertas. Uang kertas memungkinkan transaksi dalam jumlah besar tanpa harus membawa beban berat. Namun, ia membutuhkan satu hal penting, kepercayaan. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah atau lembaga yang mengeluarkannya menjadi kunci utama nilai uang kertas. Abad ke-19 dan ke-20 menyaksikan perkembangan pesat sistem keuangan modern. Bank sentral didirikan di hampir setiap negara dengan tugas krusial untuk mengatur pasokan uang, menjaga stabilitas ekonomi, dan mencetak mata uang. Konsep standar emas, di mana nilai mata uang suatu negara dihubungkan dengan jumlah emas yang dimilikinya, memberikan stabilitas pada sistem moneter internasional. Namun, setelah Perang Dunia Kedua,
Standar emas ditinggalkan, digantikan oleh mata uang fiat. Mata uang fiat adalah uang yang nilainya tidak didukung oleh komunitas fisik seperti emas, melainkan oleh kepercayaan terhadap pemerintah yang mengeluarkannya. Ini adalah perubahan paradigma yang signifikan, menempatkan kepercayaan publik sebagai fondasi utama nilai uang. Seiring dengan kemajuan teknologi, cara kita bertransaksi pun ikut berevolusi. Tahun 1950-an menjadi saksi lahirnya kartu kredit, yang dengan cepat menjadi alat pembayaran populer di seluruh dunia. Kartu kredit memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian dengan pulsa tanpa perlu membawa uang tunai. Ini adalah langkah besar menuju transaksi tanpa uang fisik. Kemudian, di akhir abad ke-20, perkembangan uang elektronik dan sistem perbankan online mengubah segalanya. Transaksi online, transfer antar bank, dan dompet digital mulai menggantikan transaksi tunai di banyak tempat. Kemudahan dan kecepatan menjadi kunci, membuka jalan bagi era di mana uang tidak lagi harus berbentuk fisik untuk memiliki nilai dan fungsi. Dan tibalah kita di abad ke-21, era di mana inovasi terbesar dalam sejarah uang muncul, mata uang digital, khususnya cryptocurrency. Mata uang digital ini tidak memiliki bentuk fisik sama sekali, ia hanya ada dalam format elektronik. Dan di antara semua mata uang digital, yang paling revolusioner adalah Bitcoin. Diperkenalkan pada tahun 2009 oleh seseorang atau kelompok misterius yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto, Bitcoin adalah mata uang digital pertama yang terdesentralisasi. Artinya, tidak ada bank sentral, pemerintah, atau lembaga keuangan manapun yang mengontrolnya. Bitcoin beroperasi di atas teknologi yang disebut blockchain, sebuah buku besar digital yang terdistribusi dan tidak dapat diubah. Setiap transaksi Bitcoin dicatat dalam blok-blok yang saling terhubung secara kronologis, menciptakan rantai data yang aman dan transparan. Untuk memverifikasi transaksi dan mencegah pengeluaran ganda, Bitcoin menggunakan proses yang disebut Proof of Work atau penambangan yang dilindungi oleh kriptografi yang rumit. Ini adalah sistem yang sangat aman dan dapat dipercaya, karena setiap blok transaksi harus diverifikasi oleh mayoritas pemegang Bitcoin di seluruh jaringan. Sejak kemunculannya, Bitcoin telah memicu gelombang inovasi di dunia keuangan, melahirkan ribuan cryptocurrency lain seperti Ethereum, Litecoin, dan Ripple. Meskipun harganya sangat fluktuatif, Bitcoin telah membuktikan bahwa uang tidak lagi harus dicetak oleh pemerintah atau diatur oleh bank. Ia adalah bukti bahwa kepercayaan dan nilai dapat dibangun di atas jaringan terdesentralisasi yang dikelola oleh komunitas global. Bitcoin bukan hanya sekedar mata uang, ia adalah sebuah filosofi, sebuah eksperimen sosial, dan mungkin sebuah gambaran sekilas tentang masa depan uang. Dari barter sederhana hingga kompleksitas blockchain, perjalanan uang adalah cerminan dari evolusi manusia itu sendiri, selalu mencari cara yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih aman untuk bertukar nilai. Jadi, dari pertukaran garam hingga transaksi Bitcoin yang terjadi dalam hitungan detik, perjalanan uang adalah kisah tentang adaptasi dan inovasi manusia. Kita telah melihat bagaimana kebutuhan sederhana untuk bertukar barang memicu penciptaan sistem yang semakin kompleks dan canggih, yang kini menggerakkan ekonomi global. Bitcoin dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan transparan mungkin adalah babak baru yang paling menarik dalam kisah panjang ini, menantang konsep tradisional tentang apa itu uang dan siapa yang mengendalikannya. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan epik ini. Semoga video ini membuka wawasanmu tentang sejarah luar biasa di balik setiap koin, lembar uang, atau bahkan angka digital di layarmu. Jika kamu menyukai video ini dan ingin terus belajar tentang topik-topik menarik lainnya, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya.